Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiani. Saya absen 31 dari kelas 11 TKJ 1. Di sini kita akan belajar yang namanya akses control list. Dan sebelumnya, di sini terdapat topologi dengan 2 buah router, 6 buah PC, dan 2 buah switch dan 3 buah server. Di sini kita akan coba untuk konfigurasi terlebih dahulu. Dan sebelumnya, di sini kita akan konfigurasi untuk VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Kita akan ke switch, ke CLI, kita enter, kita masuk ke global configuration. Oke, kita buat untuk VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Oke, kita exit, kita masuk pada interface rank FA02 sampai 3. Kita masukkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Kita exit, kita masuk INT rank FA04 dan 5, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 20, lalu kita exit lagi, interface rank FA0. Kita lihat di sini 6 dan 7, 6 sampai 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Oke, ini ada yang salah. Switch port mode akses. Oke, switch port akses VLAN 30. Kita exit, kita coba lihat to SH VLAN brief. Oke, di sini kita lihat untuk VLAN 10, 20, dan 30 sudah aktif ya teman-teman, dan ini interface-nya juga sesuai yang tadi kita konfigurasi. Kita akan masuk ke interface FA01, kita ke mode switch port mode terang. Oke, lalu kita akan konfigurasikan pada router 1, interface FA00 dan FA01. Dan sebelumnya di sini kita akan coba tambahkan MM1FTX. Kita matikan dulu. Oke, NM ini ya teman-teman. Lalu kita nyalakan lagi. Kita fast tambah saja. Ke router CLI ini 0. Lalu enter, enter. Masuk ke global configuration. Kita masukkan dulu interface rank FA00 sampai 1, nyalakan kabelnya, no ESA. Lalu kita exit, kita masuk pada INT FA01, IP ADD 10.10.10.1, 255.255.255.0. Oke, kita exit. Lalu kita akan membuat sub interface. Masuk INT FA01.10. Mohon maaf, NTFA00.10. Lalu kita masukkan encapsulation 10.1q 10. Kita masukkan IP-nya, IP ADD 192.168.255.255.0. Lalu kita exit, kita masuk INT FA00.20, lalu encapsulation.1q 20. Masukkan IP-nya, IP ADD 192.168.20.1. Lalu kita exit lagi, kita buat lagi ENT FA00.30. Oke. Lalu di sini kita encapsulation.1q 30. Kita masukkan IP-nya, IP ADD 192.168.30.1. Oke, ini sudah ya teman-teman. Lalu kita coba konfigurasikan pada router 2. Oke, sebelumnya karena di sini untuk PC-nya banyak ya teman-teman, kita akan konfigurasikan menggunakan DHCP, bukan melalui manual. Kita konfigurasi DHCP-nya, kita exit terlebih dahulu. Masukkan perintah IP DHCP pool VLAN 10. Oke, mohon maaf, tidak ada spasi. Kita
masukkan network yaitu 192.168.10.0.255.255.255.0. Oke, lalu kita masukkan default router 192.168.10.1. masukkan DNS server, kita gunakan 8888. Oke, kita exit, masukkan IP DHCP pool VLAN 20. Oke, lalu kita masukkan networknya yaitu 192.168.20.0. kita masukkan default routernya 2. kita masukkan DNS server yaitu 88. kita exit, kita masukkan IP DHCP pool VLAN 30. Oke, mohon maaf, kita masukkan networknya terlebih dahulu 192.168.0.255.255.255.0. Oke, default router 192.168.30.1. kita masukkan DNS server yaitu 8888. Oke, lalu di sini kita akan konfigurasi untuk router 2 ya teman-teman, INTFA001. Ini kita matikan terlebih dahulu. Kita masukkan NM1FTX, kita masukkan di sini, lalu kita nyalakan lagi. Oke, kita fast temper saja. CLI 0 enable, masuk ke global configuration. Kita masukkan INT rank FA0 sampai 1. No SH, lalu kita exit, kita masuk INT FA01 IP ADD 10.2.255.255.255.0. Oke, lalu kita akan konfigurasikan untuk FA00 nya. Kita masuk ke INT FA00 IP ADD 192.168.1.1.255.255.255.0. Oke, kita exit, lalu kita akan konfigurasikan untuk DHCP nya. IP DHCP pool server. Ini dan tipe, kita masukkan network yaitu 192.168.1.0.255.255.255.0. kita masukkan default router 192.168.1.1. kita masukkan DNS server yaitu 8888. Oke, ini sudah. Kita akan coba cek pada PC-nya teman-teman. Nah, di sini IP DHCP-nya sudah masuk. Kita coba cek pada PC yang lain. Ini sudah. Ini juga sudah. Oke, ini sudah. Kita coba cek pada server. Ini sudah ya teman-teman. Lalu di sini sudah. Dan ini juga sudah. Kita akan coba untuk mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Ini sukses. Coba dari PC 2 ke PC 3. Ini awal-awal valid. Coba PC 2 ke PC 3. Oke, ini sudah sukses ya teman-teman. Lalu kita akan coba untuk berkomunikasi ke server. Kita coba dari PC 6 ke server 1. Oke, ini tidak bisa ya teman-teman, karena di sini kita belum konfigurasi untuk dynamic routingnya. Lalu kita akan konfigurasi untuk dynamic routingnya. Kita akan coba konfigurasi dynamic routing yang OSPF. Kita masuk pada router 1, exit, kita masukkan perintah router OSPF 1. Lalu kita masukkan networknya yaitu 10.10.10.0. Lalu kita akan masukkan wildcard paste-nya. Dan karena di sini /24, maka wildcard paste-nya yaitu 000.255. Oke, ini belum selesai. Kita masukkan area 0. Oke, lalu kita masukkan lagi network 192.168.10.0.000.255 area 0. Oke, ini 20.
ini 30. Oke, ini sudah. Lalu kita konfigurasi pada router 2 di sini. Oke, kita exit. Kita masuk router OSPF 2. Kita masukkan networknya 10 10 10.0 wildcard space 000 255. Oke, ini belum selesai. Kita masukkan area 0. Oke, lalu kita masukkan network lagi, yaitu 192. Oke, 168.1.0. Lalu kita akan coba cek duo IP root. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman untuk dynamic routing OSPF-nya. Lalu di sini kita akan mempelajari yang namanya access control list. Nah, untuk access control list ini digunakan untuk memblokir atau mengizinkan paket yang diizinkan. Dan control list ini mempunyai dua tipe, yaitu yang pertama standar dan yang kedua yaitu extended. Nah, misal untuk contoh kasusnya di sini untuk VLAN 30, mohon maaf, kita akan blokir VLAN 30 menuju server 2. Kita akan coba untuk konfigurasinya. Kita ke router 2. Oke, kita exit. Kita masukkan perintah access list. Kita tanda tanya. Oke, di sini kita akan coba konfigurasi yang standar terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk yang standar ini mulai dari 1 sampai 99, dan untuk yang 100 sampai 199 ini digunakan untuk yang extended. Kita ketikkan saja 1. Kita tanda tanya. Oke, dan di sini terdapat deny, permit, dan remark. Nah, untuk access list biasanya kita menggunakan yang deny atau permit. Yang di sini untuk deny yaitu memblokir, dan untuk permit ini yaitu mengizinkan. Karena kita akan memblokir VLAN 30, maka kita gunakan yang deny. Lalu kita tanda tanya lagi. Dan di sini terdapat ABCD, ANI, dan host. Kita akan terangkan dari host terlebih dahulu. Nah, untuk host ini akan memblokir satu komputer saja atau satu PC saja. Misal di sini kita akan memblokir pada PC 5. Kita lihat untuk PC 5 ini IP-nya yaitu 192.168.30.2. Maka kita akan mengetikkan perintah yaitu host, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.30.2 ya teman-teman. Nah, artinya untuk IP 192.168.30.2 ini akan diblokir, tetapi network 30 yang lainnya akan dapat berkomunikasi. Dan selanjutnya yaitu ANI. ANI ini akan memblokir untuk semua PC atau komputernya, dan untuk ABCD ini untuk memblokir networknya. Misal di sini untuk network 10, 20 atau network 30. Di sini kita akan memblokir VLAN 30, maka kita akan menggunakan yang ABCD. Kita akan masukkan saja networknya 192.168.30.0. lalu kita akan tanda tanya. Dan di sini kita harus memasukkan wildcard base-nya. Kita masukkan 000.255. Oke, kita coba tanda tanya lagi. Dan di sini terdapat informasi yaitu CR, artinya konfigurasi kita sudah selesai. Kita coba cek do SH access list. Oke, di sini terdapat 10 deny pada 192.168.30.0. Artinya untuk VLAN 30 ini sudah diblokir. Tetapi karena kita hanya konfigurasi pada VLAN 30 dan kita belum konfigurasi pada VLAN lainnya atau IP lainnya, maka untuk IP atau VLAN lainnya ini juga tidak dapat berkomunikasi ya teman-teman, karena untuk standar access list ini yaitu deny. Nah, lalu kita akan coba untuk konfigurasi agar yang lainnya dapat berkomunikasi.
kita masukkan perintah yaitu access list 1. Tanda-tandanya di sini kita masukkan yang permit tanda-tandanya, dan kita akan konfigurasi pada semua komputernya, berarti kita menggunakan yang ani. Oke, lalu kita coba cek do sh access list. Oke, di sini terdapat 20 permit ani ya teman-teman, artinya untuk VLAN 30 ini tidak bisa berkomunikasi, tetapi untuk yang lainnya ini dapat berkomunikasi. Oke, kita juga akan jelaskan untuk faultnya. Jadi di sini untuk misal PC 6 pada VLAN 30 ingin mengirimkan pesan kepada server 2, di sini PC 6 akan mengirimkan pesannya ke switch, dan switch akan mengirimkan pesan kepada router 1, dan router 1 akan mengirimkan pesan pada router 2. Dan di router 2 ini terdapat access list. Nah, dalam access list ini terdapat yang namanya direction. Pesan ini kan berasal dari router dengan melalui kabel FA01. Berarti directionnya yaitu in. Lalu di sini untuk FA02 ini berarti pesannya kan keluar dari router 2 ke FA00. Ini artinya FA00 ini out ya teman-teman. Lalu kita akan konfigurasikan FA00-nya ini menjadi out. Kita ke router 2, yaitu kita masuk ke INT FA00 nya terlebih dahulu. Kita masukkan perintah IP access group 1. Lalu di sini kita tanda tanya. Di sini terdapat in dan out. Kita ketikkan perintah yaitu out. Kita akan coba untuk mengirimkan pesan. Di sini misal PC 5 ke server 2, ini valid ya teman-teman. Kita coba lagi. Oke, ini tetap valid ya teman-teman. Lalu kita coba pada VLAN yang lainnya, misal pada VLAN 4 ke server 2. Oke, ini valid. Kita coba lagi PC 4 ke PC, dan ini successful ya teman-teman. Lalu kita coba pada VLAN yang lainnya, misal ini dari VLAN 10 ke server 2, ini juga successful ya teman-teman. Dan di sini untuk VLAN 30 tidak bisa berkomunikasi kepada server 2 karena untuk VLAN 30 ini sudah diblokir oleh server 2. Jadi yang tidak bisa berkomunikasi kepada server 2 hanya pada VLAN 30 saja ya teman-teman. Lalu kita akan coba ping untuk VLAN 30 menuju server yang lainnya. Oke, ini valid. Kita coba lagi ke server 1, ini valid. Coba, dan ini tetap valid ya teman-teman. Artinya untuk VLAN 30 ini benar-benar diblokir oleh semua server yang ada di router 2 ini. Sebelumnya kita sudah menanamkan access listnya di router pada FA00. Nah, sekarang kita akan coba untuk memindahkannya di FA01. Awalnya kita akan menghapus access list yang sudah kita tanamkan di FA00 terlebih dahulu. Kita masuk pada INT FA00. Kita masuk pada INT FA00, lalu kita masukkan perintah yaitu no IP access min group 1 out. Oke, kita coba cek yaitu do sh access. Dan di sini masih terdapat akses listnya teman-teman, tetapi jika akses list ini tidak ditanamkan di FA00 maupun di FA01, ini tidak akan berpengaruh apa-apa. Kita akan coba untuk mengirimkan pesan terlebih dahulu, misal dari VLAN 30 menuju server, awal valid. Kita coba lagi, dan ini successful ya teman-teman. Lalu kita akan coba untuk pindahkan ke FA01. Kita exit, lalu kita masuk INT FA01, lalu kita masukkan perintah yaitu IP access min group 1 in. Oke, karena kita konfigurasi pada FA01, artinya untuk VLAN 30 ini tidak
akan dapat mengirimkan pesan kepada router maupun server. Kita akan coba untuk berkomunikasi. Di sini server, ini valid ya teman-teman. Lalu kita coba komunikasikan ke router. Dan ini juga valid ya teman-teman. Nah, itulah alasan mengapa kita konfigurasi pada router 2. Karena jika kita konfigurasi pada router 1, maka untuk VLAN 30 ini jika ingin mengirimkan pesan akan melewati switch, lalu switch akan melewati FA00 pada router 1, atau FA00 ini yaitu in dan FA01 ini adalah out. Jadi pesan ini akan terkirim ke switch dan switch akan masuk melewati FA00 dan akan keluar melewati FA01. Maka VLAN 30 ini tidak dapat berkomunikasi kepada router 1, router 2 maupun ke semua server ini. Lalu kita akan coba untuk memindahkan atau kita akan tanamkan akses listnya pada router 1. Kita akan hapus dulu pada FA01 di router 2, yaitu no IP access group 1 in. Oke. Lalu kita exit, kita coba lihat do show run. Di sini ini sebentar, ini kita coba untuk copy saja ya teman-teman. Kita copy, lalu kita masuk pada router 1, enable converting, lalu kita paste. Oke. Di sini kita akan coba cek yaitu do sh access. Dan di sini sudah ada akses listnya ya teman-teman. Lalu kita akan masuk pada int FA00. Oke, karena di sini kita menggunakan sub interface, maka kita akan ketikkan sub interface-nya 00.30. Lalu kita masukkan yaitu perintah IP access min group 1 in. Lalu kita akan coba untuk berkomunikasi ya teman-teman. Misal di sini PC6 ingin ping ke server 1, ini valid. Lalu kita coba PC6 ke router dan ini juga valid ya teman-teman. Lalu kita coba ping pada router 2. Dan ini juga valid ya teman-teman. Artinya untuk VLAN 30 ini tidak bisa berkomunikasi melalui router 1, router 2 maupun pada semua server yang ada di sini. Kita coba cek do sh access. Yang di sini terdapat 3 match. Artinya kita sudah melakukan ping sebanyak 3 kali ya teman-teman. Lalu kita akan coba untuk kembalikan untuk akses listnya atau kita tanamkan lagi pada router 2. Karena di contoh kasusnya di sini kita akan memblokir VLAN 30 ke server 2. Kita akan ke router 1. Kita masukkan perintah yaitu no access list. No IP access min group 1 in. Enter. Lalu kita masuk pada router 2. Oke, kita tanamkan pada int FA00. Kita masukkan yaitu IP access group 1 out. 1 out. Oke, kita coba untuk berkomunikasi dari VLAN 30 menuju server. Oke, ini juga valid ya teman-teman. Lalu kita akan coba untuk menambahkan satu buah kasus lagi. Misal di sini kita akan blokir PC2 menuju server. Oke, di sini kita akan coba untuk memblokir PC2 saja ya teman-teman. Kita tidak akan memblokir untuk seluruh pada VLAN 10 ini. Kita masuk pada router 2.
lalu kita masukkan, lalu kita masuk pada intfa00, lalu kita masukkan perintah yaitu IP access list 1. Karena kita akan memblokir, maka kita akan gunakan perintah yaitu deny. Nah, karena kita akan mencoba untuk memblokir pada satu buah PC saja, bukan untuk seluruh filenya, maka kita akan gunakan yaitu yang host. Kita masukkan IP-nya, kita coba cek di sini yaitu IP-nya yaitu 10.3, 192.168.10.3, 192.168.10.3. Oke, kita enter. Ini ada yang tipe. Lalu kita akan coba cek pada do show access. Nah, kita akan mempelajari yang namanya square number. Nah, di sini terdapat 10, 20 maupun 30. Ini namanya square number ya, teman-teman. Di access list ini yang didahulukan yaitu square number terkecil. Dan di sini kita akan coba untuk mengubah square number 30 menjadi lebih kecil daripada square number 20 ini. Kita masuk yaitu IP access list standar 1. Lalu kita ketikkan no 30. Di sini kita akan menghapus untuk square number 30 terlebih dahulu. Lalu kita coba cek do show access. Nah, di sini untuk yang square number 30 ini tidak ada ya, teman-teman. Lalu kita akan ubah yaitu 11. Kita akan ubah menjadi 11 deny host 192.168.10.3. Oke, kita coba cek lagi do sh access. Nah, di sini untuk 192.168.10.3 ini square numbernya berubah menjadi 11 ya, teman-teman. Dan itu saja video modul dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.